boleh berdoa. Kita akan mulai. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, beserta dengan setiap para pengerja dan hamba-hamba Tuhan di Serindu ya Tuhan. Kau pimpin Tuhan dari awal sampai akhir. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Jonathan ya Tuhan mengenai khotbah yang efektif Tuhan. Kau berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk mengerti dan untuk bisa mempraktekkannya dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan Pak. Belum di unmute Pak. Kalau ada yang belum hadir boleh dihubungin supaya segera hadir. Thank you. Silakan Pak. Shalom teman-teman. Kita akan belajar tentang teorinya. Hari ini teorinya khotbah yang efektif itu seperti apa, dan nanti minggu-minggu depan berikutnya prakteknya. Nah, karena waktu kita nggak banyak, saya nggak bisa lama-lama, saya hanya tekankan poin-poinnya yang dicetak tebal ini. Ini kalian semua sudah dapat dari Eric ya, lembaran ini ya, 2 lembar ini ya. Ya, belum di share screen Pak. Ya. Udah kelihatan ya? Video tadi dimatiin, Mas. Kelihatan, Pak. Biar jauh. Semua kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini perlu diperhatikan teorinya dan kita akan praktek minggu depan. Oke. Khotbah yang efektif itu seperti apa? Saya tekankan yang dicetak tebal ya, dengan keterangannya yang nggak dicetak tebal. Anda saya harapkan berkali-kali baca ya. 2 halaman ini berkali-kali baca untuk nanti diterapkan atau dipraktekkan dalam khotbah Anda sendiri. Oke, khotbah yang efektif itu artinya apa? Ciri-cirinya apa? Pertama harus berbobot. Harus ada isinya. Kalau khotbah itu nggak ada isinya, itu tidak khotbah yang bagus. Kadang-kadang kita habis khotbah di gereja, wah rame, banyak ketawanya, tapi itu khotbah yang banyak humornya, tapi tidak ada bobotnya. Kalau jemaat ditanya tadi isi khotbahnya apa hari Minggu tadi? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu ya. Memang banyak ketawanya. Kita sampai ngakak-ngakak sampai perut sakit karena pendetanya suka ngelucu, tapi tidak ada bobotnya. Bobotnya ini tergantung daripada firman Allah, kehendak Allah yang harus diberitakan tiap minggu supaya jemaat itu hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kalau khotbahnya itu tidak ada bobotnya, itu cuma ketawa-ketawa aja atau tekniknya, suaranya menggelegar, gerak-geriknya itu bagus sekali, gerak-geriknya pembicaranya bagus sekali. Dan dia itu karisma, orangnya karismatis ya. Artinya orang yang ganteng, menarik cara bicaranya, tapi kalau nggak ada bobotnya tetap nol besar, nggak ada firman Allah yang diberitakan, itu bukan khotbah yang bagus. Jadi gimana supaya saudara itu kalau ngomong itu ada bobotnya gimana? Nah itu saya kasih poin-poinnya itu ya. Anda tentunya harus banyak baca Alkitab, tiap hari baca Alkitab, paling sedikit 2-3 pasal, tapi juga jangan berhenti baca banyak buku. Tambah banyak buku yang Anda pelajari dan Anda baca dan Anda beli, tambah berisi otak kita, dengan sendirinya omongan kata-kata Anda itu berbobot. Jadi kalau Anda nggak suka baca, baik itu bacanya melalui medsos ya, melalui YouTube yang banyak tulisan-tulisan di sana, buku-buku banyak, cerita-cerita banyak, tapi harus banyak Anda ikut juga baca buku. Pergi ke toko buku Kristen, saya tidak tahu di Singkawang atau di mana kota Anda itu ada di mana, beli buku-buku Kristen dan itu baca. Anda harus haus, banyak membaca, haus akan bacaan, dengan sendirinya otak Anda itu ada isinya.
otaknya nggak kosong, tapi otaknya berisi. Kalau otak Anda berisi, maka dengan sendirinya kata-kata Anda itu akan berbobot. Dan jemaat akan mengatakan, pendeta kita ngomongnya hebat ya. Bukan hanya tekniknya, bukan karena karismatiknya, bukan karena ketawa-ketawanya, tapi ada isinya. Tuhan berbicara kepada kita melewati pendeta kita. Diharapkan nanti habis pulang gereja, jemaat mengatakan begitu. Sebab segera setelah berhenti baca, bobot saudara akan mulai merosot. Jadi baca harus terus baca supaya bobot Anda itu meningkat terus. Begitu Anda berhenti baca, mulai Anda itu merosot, bobot Anda itu jadi dangkal orangnya. Yang kedua, khotbah yang efektif harus bergerak cepat. Kalau nggak cepat, nggak menarik. Saudara kalau di lapangan sepak bola, nonton bola di stadium gitu, kenapa menarik? Sebab para pemain bolanya itu lari terus. Jadi apa yang Anda lihat itu selalu bergerak. Apalagi kalau ya misalkan baseball begitu ya, bolanya dipukul lalu terbang tinggi sekali. Kepalanya orang semua itu seluruh penonton ngelihat di bola terus gitu sampai akhirnya keluar lapangan. Wah, bagus begitu ya. Karena apa? Karena menariknya karena apa? Karena gerakannya itu cepat. Jangan diem aja. Nah, kalau Anda bicara, ada orang yang ngomongnya banyak tapi nggak ada isinya ya. Itu khotbah yang nggak bergerak cepat. Jadi jangan khotbah Anda itu statis, mandek, berhenti. Walaupun Anda lihat sebuah rumah gede ya, rumah gede, tapi kalau rumah itu kan nggak bergerak, lama-lama bosen. Suruh duduk setengah jam di depan rumah itu untuk ngeliatin rumah itu bosen. Karena rumah itu tidak bergerak. Tapi kalau lihat pacuan kuda, atau pertandingan sepak bola, pertandingan baseball, pertandingan gulat, itu semuanya bergerak, makanya sangat menarik. Apalagi pertandingan tinju, wah orang teriak-teriak karena bergerak cepat. Nah, khotbah juga harus bergerak cepat. Jangan khotbahnya diem aja. Untuk itu, maka buah pikirannya harus banyak. Walaupun khotbahnya itu topiknya tunggal, saya akan bicara tentang kemahatauan Allah misalkan. Allah itu Allah yang maha tahu. Tapi ada berapa banyak macam poin-poinnya daripada Allah yang maha tahu itu. Dengan demikian, menarik itu. Oh, khotbah tentang Allah maha tahu itu saya tahu banyak ya hari ini ya. Pulang gereja itu banyak sekali pendetanya bagus kayak ya. Karena pendetanya mengajarkan banyak poin. Pendetanya tidak membosankan, berbobot, dan khotbahnya enggak diem aja, statis, mandek, tapi khotbahnya bergerak cepat. Bukan ngomongnya yang cepat ya, tapi buah pikirannya yang banyak macam ya. Bukan ngomongnya yang cepat. Ngomong yang cepat kadang-kadang malah nanti sulit dimengerti sama hadirin. Tapi ada poin ini bergerak lagi, poin berikutnya begitu ya. Oke, yang ketiga, khotbah yang efektif itu harus konkret. Nah, lawan dari konkret itu abstrak. Kebanyakan firman Allah itu abstrak. Jadi Anda sebagai pengkhotbah harus menjelaskan yang abstrak itu menjadi konkret. Kalau saudara sering mengatakan, saudara, mari kita semua taat kepada firman Allah. Mari kita semua taat kepada firman Allah. Mari saudara kita semua taat kepada firman Allah. Tiap minggu saudara ngomong begitu. Itu memang dalam firman Allah. Kita harus taat kepada Allah, kepada firman-Nya. Tapi nggak ada artinya itu. Apa sih artinya taat kepada firman Allah itu? Apa artinya kita harus hidup kudus? Harus hidup kudus. Harus hidup kudus. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling mengampuni. Itu semua abstrak gitu. Memang kita mengerti kata mengampuni itu ngerti. Tapi konsepnya kita harus selalu mengampuni orang yang menganiaya kita atau yang berdosa kepada kita. Itu harus dijelaskan. Dan untuk menjelaskannya itu menjadi konkret. Kasih banyak contoh. Ya. Kalau enggak
kalau khotbahnya abstrak aja, nanti jemaat pikirannya itu melayang-layang. Harus konkret, harus kasih banyak contoh. Dan contoh-contoh yang banyak itu membuat khotbah itu menjadi konkret. Sudah lihat bagaimana Yesus Kristus sendiri mengajar, kasih banyak perumpamaan, kasih contoh. Mengasihi secara dewasa itu artinya apa? Yaitu seperti orang Samaria yang mengasihi itu. Orangnya ini orang Yahudi, memusuhi dia, tapi dia turun dari keledainya, sembuhkan atau obatin, kasih obat, bebat luka-lukanya, dinaikkan di atas keledainya, pergi ke rumah penginapan, dirawat, dibayarin itu tumpangannya, dan nanti kalau dia kembali, bayar semua harganya. Itu khotbahnya, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bergerak sekali ya. Tiap kalimat, tiap ayat itu berbeda dengan ayat sebelumnya. Nah, firman Allah itu begitu. Ya, walaupun abstrak, tapi dalam kasus-kasus perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu konkret sekali. Ya, konkret. Jadi ini membuat khotbah Anda bagus kalau konkret. Kasih banyak contoh. Anak harus taat kepada orang tua. Apa itu? John, kamu harus taat sama orang tuamu. Kamu harus taat kepada orang tuamu. Ayo taat kepada orang tuamu. Apa sih taat kepada orang tua? Ya kalau mama mengatakan, ayo bantuin, sapuin ruangan depan. Lakukan, taat itu. Ayo bangun, sudah waktunya mau sekolah. Bangun, ayo mandi. Ayo jagain adikmu itu. Ya jangan sampai dia jatuh dari tempat tidurnya. Kita lakukan itu. Itu taat kepada kata-kata mama. Jadi taat kepada orang tua itu hanya abstrak, kata-kata abstrak. Ayo anak-anak semua harus taat kepada orang tua. Tapi itu abstrak. Artinya apa itu taat kepada orang tua? Ya kalau orang tua mengatakan, ayo sekarang bangun, sudah waktunya kamu sekolah, ya kita bangun, kita mandi-mandi, kita siap-siap, kita sarapan pagi, terus kita sekolah. Karena sebentar lagi kelas dimulai. Jadi itu taat kepada mama. Mama mengatakan seperti tadi ya, ayo sapu, tolong bersihin ini meja-meja ini, lapin. Ayo piring-piring kotor ini cuci. Ya itu kita taat, kita lakukan, kita bawa piring-piring kotor itu ke tempat cuci piring, kita cuci pakai sabun dan segalanya, itu kita taat kepada orang tua. Jadi kasih contoh-contoh banyak ya. Itu harus dilakukan pada waktu berkhotbah, harus bikin konkret dengan kasih banyak contoh. Nah, yang keempat, khotbah yang bagus itu menggunakan kontak mata, mimik, dan gerak tubuh. Jadi kontak mata, jangan matanya ngelihat ke atas begitu, atau matanya lihat tulisan aja, buku di depan Anda itu, jangan. Mata harus ada kontak mata dengan hadirin. Saudara harus lihat wajahnya hadirin itu. Matanya lihat mata mereka. Mereka itu ngerti enggak? Mereka itu kalau lucu, ketawa enggak? Atau mereka enggak ngerti ini. Jadi harus menggunakan kontak mata ya. Mimik, wajahnya harus bermimik juga. Wajahnya kalau ketawa, kalau Anda mau mengajarkan ketawa ya harus ketawa juga. Kalau Anda mengajarkan gerak tubuh atau bicara tentang gerak tubuh ya mari kita mengasihi tangannya lebar begitu dengan kasih yang lebar sekali. Atau tinggi, cinta kita harus tinggi, harus dalam, sedalam lautan. Ya itu gerak tubuh, tangannya harus bergerak juga. Mimik wajahnya, kontak mata, mimik wajah, dan gerak tubuh. Ini pembicara yang hebat itu atau pengkhotbah yang hebat itu menggunakan 3 hal ini. Ngelihat hadirin, nggak lihat genteng, nggak lihat plafon, nggak lihat jendela, nggak lihat mimbar aja, nggak lihat tulisannya, nggak baca tulisannya, tapi matanya itu ngelihat hadirin. Wajahnya berubah-ubah, kalau sedih juga wajahnya harus menunjukkan sedih, jadi moodnya ya. Dan timingnya harus tepat. Kalau mengatakan, mari kita
pergi. Tangannya bergeraknya itu pergi. Jangan mari kita pergi terus tangannya pelan-pelan terlambat nanti. Ya. Dan jadi gerak tubuh ya. Lihat itu, mendapatkan mimpi yang tepat. Hayati khotbah. Sedalam-dalamnya pada waktu diberikan waktu. Saudara mempersiapkan khotbah itu, saudara harus tahu, ini maksudnya apa ini? Saya mau mengajarkan apa ini? Moodnya saya harus seperti apa? Perasaan hati saya seperti apa ini? Waktu saya ngomong seperti ini. Jadi Anda harus hayati khotbah itu, dihayati ya. Saudara hidup dalam khotbah itu. Dan dengan kalau saudara hidup dalam khotbah itu, dengan sendirinya Anda ekspresinya bagus. Sama seperti kalau kita ngomong sama anak-anak, kan kita menghayati kata-kata kita. Awas ya, saudara lihat tangan saya melakukan apa? Wajah saya bisa. Awas ya, suara saya berbeda dengan kalau saya ngomong biasa. Karena saya lagi mengajar murid-murid atau mengajar anak saya. Mama nggak suka ya, Papa nggak suka itu ya. Jadi Anda moodnya, perasaannya keluar pada waktu Anda khotbah itu harus dikeluarkan. Jadi jangan muka mayat ya. Muka mayat itu muka yang tidak bergerak. Gerak-geriknya kaku, diem aja, terpaku di mimbar aja, di belakang mimbar hanya kelihatan kepalanya, pendetanya aja. Jangan. Kalau perlu jalan, keluar dari mimbar. Kalau perlu gerak-gerak tangannya itu ya, supaya jemaat itu ngerti apa yang dimaksudkan oleh Bapak Gembala. Jadi gunakan mimik yang tepat ya. Caranya menggunakan mimik tepat itu harus saudara hayati. Kata-kata Anda harus cocok dengan perasaan Anda. Dan jangan takut untuk mengekspresikan, mengungkapkan perasaan Anda melalui mimik wajah. Kalau sedih ya sedih. Kalau ketawa ya ketawa lebar. Kalau marah sungguh-sungguh menunjukkan marah. Genggaman tangan saya menunjukkan marah begitu ya. Jadi tunjukkan emosinya waktu berkhotbah itu. Nah, saudara, kita bicara sedikit tentang gerakan tubuh ini. Ada gerakan tubuh yang universal. Ini berlaku semuanya di mana-mana. Ini misalkan menunjuk engkau maju. Joni, kamu maju. Habis itu Anton ya. Habis itu Tono ya. Jadi kita menggunakan garis jari telunjuk. Memberi. Kalau memberi tangannya begini toh. Memberi tangan terbuka menghadap ke atas itu. Menolak, saudara, gerakan tangannya harus menolak. Saya tidak mau melakukan dosa itu. Saya menolak untuk terlibat dalam dosa itu. Saya menolak untuk ikut-ikut korupsi. Tangan Anda menolak begitu ya. Mengepakkan tinju untuk menggambarkan tekad atau kemarahan atau keyakinan tadi ya. Mari saudara-saudara, kita baca Alkitab 2 pasal setiap hari atau 3 pasal setiap hari. Memenangkan, seakan-akan meletakkan tangan, menenangkan ya, tenang ya, supaya orang tenang di tepak pundaknya. Saudara, tenang aja, jangan khawatir. Waktu saya ngomong seperti itu, Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya, menenangkan, membagi, memisahkan. Ayo, domba-domba dan kambing dipisahkan. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi, saudara menggambarkan perpisahan ini, tangannya ya. Itu gerakan tubuh yang universal. Di mana-mana di dunia ini ngerti. Tapi ada gerakan tubuh yang deskriptif. Ini menggambarkan. Misalkan ukuran. Cinta Allah kita itu luar biasa. Tangan saya naik ke atas begitu ya. Cinta manusia cuma kecil aja. Cinta kita cuma kecil aja. Sederhana aja. Terbatas. Tapi cinta Allah tidak terbatas. Saudara lihat tangan saya itu menggambarkan, mendeskripsikan bedanya cinta manusia dan cinta Allah. Ya, gunakan seluruh gerakan ya, ukuran, bentuknya bulat-bulat. Kalau bulat-bulat ya begini. Kalau segi empat ya segi empat begitu. Memanfaatkan feedback.
Yang kelima, feedback itu umpan balik. Kalau kita menghayati khotbah yang diberikan, kita akan sadar reaksi hadirin. Dan kita dapat memanfaatkan feedback dari mereka, umpan balik dari mereka. Kita bisa lihat, oh mereka lagi ngantuk. Oh suara saya perlu keras ini. Saya terlalu membosankan itu. Saya abstrak bicaranya, makanya mereka itu ngantuk itu. Jadi kita dapatkan umpan balik dari jemaat. Kita bisa mempersingkat, wah ini terlalu lama ini, terlalu bertele-tele ini. Saya harus potong ini, khotbah saya ini. Menekankan relevansi, relevan atau enggak, kasih humor, dan tambah ilustrasi. Ini jemaat ngantuk ini, atau jemaat nggak ngerti ini. Ya saya harus tambah, kasih ilustrasi lagi. Jadi kita dapat umpan balik feedback daripada mereka. Kita harus bangga dengan khotbah kita. Hadirin akan merasakan apakah kita itu ragu-ragu atau minder. Kalau saya minder, suaranya lemah, nggak yakin begitu. Ya, itu menunjukkan bahwa saya nggak bangga dengan khotbah saya. Mestinya tiap hari Minggu kita khotbah, walaupun kita khotbahnya sudah bertahun-tahun. Seperti di kelas juga. Walaupun saya sudah 40 tahun lebih ngajar, tiap kali saya ngajar, saya harus senang melakukannya, suka melakukannya, dan menggunakan banyak energi. Demikian juga dengan khotbah. Tiap kali khotbah Anda jangan loyo, jangan lemes, harus bangga. Jangan sampai minder. Ah ini benar nggak ya? Wah saya kan orang kecil, ini orang-orang kaya ini. Jadi saya ngomongnya ragu-ragu, terbata-bata, terpatah-patah, pelan-pelan. Jangan. Hadirin akan merasa bahwa ini pendetanya ragu-ragu ini. Pendetanya nggak yakin sendiri dengan apa yang diucapkannya. Jadi jangan ya. Dengan demikian kita bisa melihat dari jemaat itu waktu mereka mendengarkan kita itu mereka ngerti atau enggak. Mereka minat atau enggak. Mereka bosan atau enggak. Atau mereka pada ngantuk ini. Karena khotbahnya nggak menarik. Khotbahnya abstrak. Jadi kita memanfaatkan feedback, umpan balik. Apa yang mereka berikan. Kalau saudara ngomong sama teman, saudara akan lihat temannya itu suka mendengarkan pembicaraan kita atau enggak. Ya. Kita bisa langsung dari lihat wajahnya, ketawanya, terlibatnya atau enggak. Nah, judul khotbah. Ini hanya tadi 5 poin sudah poin-poin penting ya. Sekarang kita lihat ciri-ciri apa yang disebut judul khotbah. Judul khotbah harus jelas ya. Kalau saya mengatakan ya Allah Maha Tahu, ya kita harus membicarakan bahwa itu menjelaskan dengan jelas. Oh, ini bahwa pendeta akan bicara tentang kemahatauan Allah. Tepat, harus sesuai dengan isi khotbah. Jangan kita bicara tentang Allah Maha Tahu, tapi isinya tentang memberi perpuluhan. Kan nggak cocok. Topiknya itu, judul khotbahnya itu Allah Maha Tahu, tapi kita khotbahnya tentang orang Samaria yang murah hati. Kan nggak cocok. Judul khotbah harus sempit. Tidak boleh terlalu besar, terlalu luas. Allah yang mengasihi kita itu terlalu luas itu, harus sempit. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi, memberkati kita, mengasihi kita dalam keluarga. Jangan Allah yang memberkati kita. Tidak, kurang sempit itu. Dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan. Dan judul khotbah itu tidak boleh lebih dari 7 kata. Singkat aja. Mungkin hanya 2 kata aja, seperti khotbah yang pernah saya kasih contoh, atau belum ya di sini ya. Tuhan Maha Tahu. Itu cuma 2 kata. Terdiri dari 2 kata, tidak lebih daripada 3 atau 4 kata utamanya. Tuhan Maha Tahu, itu dua-duanya kata utama. Tapi kalau yang dan itu bukan kata utama ya.
relevan, harus memenuhi kebutuhan hadirin. Kalau saya khotbah sama remaja, bagaimana mencari, memilih teman hidup, itu relevan dengan hadirin. Saya nggak akan khotbah tentang keluarga, membesarkan anak, mendidik anak, itu nggak cocok dengan hadirin yang adalah remaja. Tapi sebaliknya kalau saya ngomong sama orang tua atau sama mama papa, ya saya harus sesuai dengan kebutuhan hadirin, yaitu papa mama. Kalau saya khotbah atau saya memberi seminar kepada pasutri, suami istri, saya harus bicara tentang masalah-masalah hubungan suami istri. Masalah KDRT, masalah saling memperhatikan, memenuhi kebutuhan cinta daripada pasangan kita, atau hubungan seks antara suami istri, itu harus relevan. Itu cocok dengan kebutuhan hadirin yang adalah suami istri. Khotbah, judul khotbah juga harus orisinil, menarik, sopan, buatan sendiri. Ya, enggak tiap kali khotbah itu ngutip khotbahnya Pak Daniel ini, Pak Tommy ini yang menarik. Enggak, harus orisinil dari Anda sendiri. Dan kita hamba-hamba Tuhan itu terbiasa untuk bikin khotbah banyak. Mungkin ada perbendaharaan 40 khotbah yang kita siapkan untuk jemaat kita. Itu semua harus orisinil, bikinan kita sendiri. Ya, enggak niru pengkhotbah-pengkhotbah lain. Nah, poin yang lain daripada khotbah adalah kebenaran utama. Di dalam satu khotbah itu harus ada satu, jangan terlalu banyak, jangan 2, 3, satu aja kebenaran utama. Memang kebenaran utama itu bisa dijelaskan dengan poin A, poin B, poin C. Jadi kebenaran utama itu sebuah pernyataan singkat yang menceritakan, menggambarkan isi khotbahnya. Itu kalau bisa Anda tulis supaya Anda ngerti ya, oh khotbah saya itu tentang Tuhan yang menyelamatkan atau kehendak Allah dalam hubungan suami istri atau seks antara suami istri atau bagaimana seperti tadi ya, bagaimana memilih teman hidup. Laki-laki seperti apa yang kalau saya bicara kepada wanita muda ya, remaja-remaja putri ya, laki-laki yang harus dihindari. Mungkin minggu depannya perempuan yang harus dihindari. Jangan berpacaran dengan perempuan seperti ini. Ada beberapa sifat yang harus dibahas. 5 ciri wanita yang harus dihindari. Jadi kebenaran utamanya ada pada seminar atau pembicaraan itu atau khotbah ya. Singkat dan jelas. Relevan, sesuai dengan hadirin seperti tadi ya. Kalau remaja ya memilih teman hidup itu sangat relevan. Kalau suami istri ya bagaimana hubungan seks antara suami istri. Segar dan menarik. Ini harus diusahakan terus-menerus. Tidak digede-gedein, tidak bombastis, tapi segar dan menarik topiknya ini. Kebenaran utamanya. Dan kebenaran utama itu harus universal. Kebenaran ini harus berlaku untuk semua orang, segala zaman, dan di setiap tempat. Khotbah seperti tadi ya, memilih teman hidup. Bagaimana memilih teman hidup yang baik. Itu berlaku untuk muda-mudi di Indonesia, muda-mudi di Singapura, muda-mudi di Amerika, muda-mudi di Jerman. Berlaku untuk semua orang. Segala zaman. Muda-mudi 1000 tahun yang lampau, muda-mudi zaman sekarang, tahun 2022, atau muda-mudi tahun 3000 nanti. Jadi, dan ya itu ya, semua tempat, semua zaman, semua orang. Berikutnya adalah tujuan khotbah. Apa sih yang kita inginkan yang harus dilakukan oleh hadirin? Tiap minggu, tiap kali kita khotbah harus ada tujuannya itu. Tujuan itu penting. Pengkhotbah sudah harus ngerti supaya pikirannya tidak kemana-mana, supaya topiknya, arah khotbahnya itu selalu terpusat, tidak
terpencar kemana-mana, tidak ada arahnya begitu. Tapi terfokus pada satu tujuannya. Itu harus ada. Dan itu harus, kalau ditanya pendetanya, pembicaranya harus bisa menuliskan dalam satu kalimat apa yang ingin diperbuat oleh hadirin. Misalkan suami harus mengasihi istri dalam tindakannya tiap hari. Suami harus menyatakan kasih kepada istri dalam hubungan seks. Ya, itu contoh-contoh. Itu tujuan khotbahnya terarah ke situ. Nanti khotbahnya bagaimana membesarkan anak laki-laki, bagaimana membesarkan anak perempuan sebaik-baiknya, bagaimana berbicara kepada mertua, bagaimana menghormati mertua. Itu penting itu. Jadi pengkhotbah ingin supaya hadirin nanti kalau pulang ke rumah itu menghormati mertuanya, tidak kurang ajar sama mertuanya. Jadi, karena ada tujuan dari khotbah itu, dia sudah ngerti, oh tujuan khotbah hari ini adalah bagaimana berlaku terhadap mertua. Ya, penting ya. Nah, hadirin, saudara harus tahu, pendengar saudara tadi ya, saya sudah kasih contoh ya. Saya hari ini khotbah kepada anak-anak muda SMA. Itu berbeda dengan saya kalau khotbah sama anak-anak sekolah minggu. Berbeda juga kalau saya khotbah dengan manula. Berbeda juga kalau saya khotbah kepada pasutri, pasangan suami istri. Sangat berbeda karena hadirinnya berbeda. Jadi kepada siapa kita bicara itu menentukan tujuan khotbah, cara menyampaikannya, sukar atau tidaknya konsep. Kalau sama anak-anak sekolah minggu nggak boleh susah-susah. Konsepnya harus sederhana sekali. Orang-orang di dusun lain dengan kalau kita bicara dengan orang-orang di kota besar, di kota Jakarta misalkan. Ilustrasi-ilustrasi yang saya bicara di Jakarta harus relevan dengan orang Jakarta. Kalau saya khotbah di pedalaman di Kalimantan misalkan, ilustrasinya harus dusun-dusun yang terjadi di dusun-dusun di Kalimantan. Tidak saya ngomong tentang orang Jakarta, orang Singapura, orang Amerika, nggak relevan nanti. Ya, saya harus ngerti hadirin ya. Hadirin itu harus saya ngomong sama siapa ini. Dan poin yang berikutnya sebelum yang terakhir adalah ilustrasi. Harus gunakan banyak ilustrasi. Ilustrasi itu sangat penting untuk membayangkan, menjelaskan apa yang kurang jelas dan yang abstrak. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan segala macam perumpamaan yang diberikan. Perumpamaan orang yang menabur. Itu untuk menjelaskan konsep menabur firman Allah itu. Menerangkan kebenaran utamanya. Ini tentang orang Samaria yang murah hati. Kita harus menunjukkan kasih yang matang, yang dewasa. Itu tujuan ilustrasi ini. Apa? Ilustrasi tentang apa lagi? 10 anak darah. Ini hati-hati. Kita mau sama jemaat itu bicara. Hati-hati, jangan tidur. Jangan tidak ada persediaan minyak. Ayo, hatinya harus selalu berkobar-kobar dengan kasih Kristus yang diterima melalui Roh Kudus. Jadi ilustrasi itu sangat penting. Yesus Kristus menggunakan cerita 10 anak darah itu. 5 yang pintar, 5 yang bodoh. Untuk menerangkan kebenaran utamanya itu. Dan supaya gampang diingat itu. Yakin, oh ini benar ini. Wah ini langgeng ini. Ini menarik ini. Dan emosinya terbangkit. Oh saya harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Saya tidak boleh sembarangan. Saya tidak boleh mabuk-mabukan, saya tidak boleh pesta-pesta, saya tidak boleh hidup ini hanya hura-hura aja. Karena kita menggunakan ilustrasi 5 anak darah yang pintar, anak yang darah yang bodoh itu yang digunakan oleh Kristus itu. Itu ilustrasi ya. Nah, macam-macam ilustrasi bisa satu kata,
bisa kombinasi kata, bisa cerita, bisa puisi. Ini yang misalkan tentunya Mazmur 23 itu puisi yang diberikan oleh Tuhan di dalam Mazmur 23 itu. Gembala yang baik itu menggambarkan dirinya. Allah sendiri sebagai gembala yang baik. Ya. Pemakaian ilustrasi harus ada, tapi jangan sampai terlalu barat, jangan sampai membosankan ya. Dan tidak perlu dikasih intro ya. Saudara-saudara, saya akan memberi kepada saudara-saudara sekarang ilustrasi tentang orang Samaria yang murah hati. Enggak perlu. Saudara baca di Alkitab kan enggak begitu. Yesus Kristus tidak kasih intro seperti introduksi ya, pengenalan seperti itu. Langsung dia mengatakan ada seorang yang jatuh di tangan penyamun. Langsung. Ya. Pilih yang seksama ya. Dan ilustrasi itu harus bermacam-macam, bervariasi. Kadang-kadang kita kalau ahli di dalam IT misalkan, ilustrasinya hanya komputer aja, bermacam-macam, tapi komputer aja, dia membosankan. Kalau saya seorang desainer, desain pakaian, ilustrasi saya itu hanya tentang bermacam-macam mode terus, itu membosankan. Harus ganti-ganti. Saya harus seperti Yesus Kristus, segala macam. Ada penabur, ada orang Samaria murah hati, ada 10 anak darah ini, ada domba yang dipisahkan dengan kambing. Itu ilustrasi yang bervariasi. Nah, kalau saudara menggunakan ilustrasi keluarga, bagus juga. Tapi jangan terlalu banyak menggunakan ilustrasi keluarga saudara. Nanti jemaat, tahu rahasia kita semua. Yang mestinya tidak dikehendaki, diketahui tentang istri kita atau tentang anak kita. Nanti anak kita diejek. Katanya papamu, kamu nakal ya? Kamu anak yang nakal ya? John, kata papamu dalam khotbahnya, kamu ya anak yang bandel sekali ya? Atau kamu anak yang bodoh ya? Nilaimu dapat 5 terus ya? Itu menggunakan ilustrasi keluarga yang memalukan. Jangan terlalu sering menggunakan ilustrasi. Sekali-kali boleh, tapi tidak seluruhnya. Dan terakhir adalah rangka khotbah. Khotbah itu harus ada rangkanya. Dengan demikian tidak membosankan. Dan jemaat tahu, hadirin tahu, habis ini A, B, C. Ya, ada rangkanya A, B, C. Rangka itu bisa misalkan tentang tempo. Ini macam-macam ya. Tempo. Hal yang terjadi 1000 tahun yang lampau. Hal yang terjadi hari ini. Dan yang ketiga, hal yang akan terjadi sebelum Kristus datang. Itu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tempat. Ini ya, rangka khotbah dibagi A. Yang terjadi di dusun-dusun. B. Yang terjadi di kota-kota besar. Kepentingan, klimaks. Perbandingan, kontras. Laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda. Itu rangkanya itu A, kalau orang tua begini, B, kalau anak-anak muda begini, C, kalau anak-anak kecil gimana? Ya. Jadi ini macam-macam membagi khotbah. Rangkanya itu seperti apa? Ada akibat dan sebab atau sebab akibat ya. Kalau kita melakukan A, nanti akibatnya akan seperti A, B, C, D ini. Kalau kamu melakukan nomor 3, akibatnya akan F, G, H, I, Y. Jadi itu sebab akibat. Kalau kita ngomongnya lemah lembut dengan anak kita lebih taat, lebih mengasihi kita dan sebagainya. Sebaliknya kalau ini yang A ya, lalu B, kalau kita ngomongnya galak terus, pakai kata-kata kasar, anak-anak kita akan membenci kita. Anak-anak kita nanti jadi orang yang galak juga. Mungkin anak kita juga ikut-ikutan nanti maki-maki istrinya atau anak-anaknya sendiri. Jadi itu membuat rangka yang sebab akibat.
Ya, itu ada surat, lihat itu ada berapa itu? 15-an macam-macam membagi-bagi rangka. Nah, ini poin-poin penting dalam khotbah yang efektif ya. Saudara baca 2-3 kali sebelum saudara nanti membuat khotbah Anda. Oke, saya rasa cukup itu. Eric, silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi setelah dijelaskan khotbah yang efektif seperti apa, kan tadi sudah di-share, sudah dikirim di grup, bisa dibuka, nanti bisa dibaca lagi. Karena kita akan mulai coba praktek minggu depan. Saya rasa kita bisa praktek dan sambil belajar gitu. Jadi ada komentar yang akan diberikan. Komentarnya itu untuk membangun supaya khotbahnya itu bisa lebih baik ke depannya. Harapannya itu ya kita bisa menolong, melayani, menolong di gereja-gereja yang ada yang sekarang, dan bisa efektif nanti waktu pelayanan di gereja. Oke, mungkin ada pertanyaan, boleh buka mic-nya kalau ada pertanyaan. Dan saya nanti akan tanya Pak Petrus urutan orang-orang yang bisa siapa duluan, dan kira-kira mungkin saya mau tahu ada berapa orang yang hadir Pak hari ini, Pak? Pak Petrusnya ada? Belum di unmute suaranya. Masih mati. Halo? Ya, kita 8 orang, Pak. Ya. 8 orang dengan yang Ibu Titin, Ibu Wiwin. Ya, di sana ada 3 orang, jadi 11. Maksudnya itu nanti Bapak boleh chat di grup untuk siapa aja yang hadir hari ini. Nanti bisa diinfokan siapa yang duluan, nanti dikasih urutannya Pak ya, siapa yang duluan nanti khotbah. Karena ini nggak banyak ya, nanti kan ada yang lain juga belum masuk ya Pak ya. Ya betul, Pak. Nah, nanti Bapak bikin urutan yang ada dulu, nanti sambil dikasih tahu ke yang lain bahwa nanti kita akan praktek khotbah. Yang nggak ikut kelas hari ini, nanti saya akan kirim videonya ke Bapak supaya mereka bisa baca atau bisa dengar kembali atau baca yang tadi saya share di grup Pak, yang materi tadi. Ya. Nah, jadi nanti bisa diketik di grup Pak ya, dan kurang lebih 1 orang berkhotbah itu cuman 15 menit. Jadi khotbah pendek. Khotbah pendek. Ini khotbahnya ini kita bebas pilih judul ya Pak Erik? Ya, Gimana, Pak? bebas. Bebas ya? Mau topikal, mau tekstual atau itu ya? Ya, bebas. Oh ya. Dan nanti kita arahkan dulu, kasih tahu mereka yang urutan-urutan mereka ini lah. Ya, urutannya nanti bisa dikasih tahu di grup Pak. Nanti saya bisa akan bantu koordinasi juga. Jadi nanti dari setiap orang yang sudah praktek nanti bisa mendengarkan setiap komentar yang ada, supaya nanti setiap komentar yang diberikan itu bisa jadi contoh, bisa jadi masukan untuk khotbah-khotbah ke depannya di gereja. Mungkin ada yang dipercaya untuk ibadah rumah tangga atau di gereja setempat atau apa, jadi bisa siap untuk berkhotbah. Ya Pak? Ya, Pak. Bisa infokan ke yang lain juga. Oke. Nah, ada pertanyaan mengenai persiapan khotbah ini, Pak? Sementara itu dulu kan Pak Erik. Oke. Nanti karena ini kan beda-beda tempat. Ada Ibu Justina di rumah atau Ibu Wiwin itu atau Ibu Titin. Ini nanti mungkin kalau handphone, taruh handphone di satu tempat yang bisa berdiri gitu, nanti sambil berdiri bawa Alkitab, berkhotbah. Jadi seperti berkhotbah lah. Karena nanti kan akan dinilai semuanya. Jadi jangan khawatir salah, karena ini kita sama-sama belajar. Kita melatih supaya jadi bagus kembali. Ya Pak, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan dari Ibu Justina, Ibu Wiwin, Ibu Titin ada pertanyaan kah? Daniel juga ada pertanyaan kah? Pak Akian sudah masuk dari jembatan 25. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan dari Serindu, boleh
gabung dengan kita nanti kalau memang ada waktu untuk kelas konseling setelah ini. Kalau memang bisa silakan gabung, kalau memang tidak bisa juga nggak apa-apa. Berarti konselingnya bisa dilanjut nanti setelah 3 bulan ini. Kalau memang mau langsung gabung juga boleh, karena habis ini kita akan langsung masuk kelas konseling. Ada Pak, kalau nggak ada pertanyaan kita akan tutup dalam doa Pak. Ya itu aja dulu ya. Oke, terima kasih. Agape boleh doa lagi Agape untuk doa tutup untuk penginjilan ini. Pak Jo mungkin ada yang mau sampaikan Pak? Enggak cukup. Oke, siap. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah selesai Tuhan